Halo teman-teman sahabat TioJB. Kali ini Paimin berada di kota Juba, ibu kota dari negara Sudan Selatan. Tahukah kalian jika negara Sudan Selatan merupakan negara termiskin di dunia? Jauh lebih parah daripada negara Burundi yang katanya neraka dunia. Negara mayoritas penduduknya beragama Kristen ini sejak zaman dahulu sampai hari ini masih disibukkan oleh perang saudara antar suku, korupsi yang sangat parah, infrastruktur yang buruk, kemiskinan yang mencapai 92%, serta ketidakstabilan kondisi politik. Kalian mau tahu bagaimana sih kerasnya kehidupan di negara Sudan Selatan ini? Yuk simak terus video ini sampai selesai ya teman-teman. Oh iya, kalau kalian mau beli kopi, kalian bisa belinya di sini. Langsung saja markiber. Mari kita berangkat. Kembali lagi di channel TioJB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Dari bukti arkeologis, wilayah Sudan termasuk Sudan Selatan sudah ditinggali oleh manusia sejak abad ke-8 sebelum Masehi. Mereka ini adalah orang-orang Nilotik yang berpindah dari Sahara menuju lembah Sungai Nil. Lalu pemerintahan awal dimulai pada saat berdirinya Kerajaan Kush di Sudan Utara hingga Mesir Selatan yang berdiri pada tahun 1070 sebelum Masehi hingga keruntuhannya tahun 550 Masehi. Setelah itu dilanjutkan oleh Kerajaan Kristen Nubia Alodia yang berdiri sekitar tahun 568 Masehi. Antara tahun 639 hingga 642 Masehi, pasukan Islam di bawah kekhalifahan Rashidun mulai menginvasi Nubia. Namun, pasukan Islam selalu gagal menaklukkan wilayah ini, teman-teman. Kerajaan Nubia adalah salah satu dari sedikit kerajaan yang berhasil membendung ekspansi serangan dari pasukan Islam. Kerajaan Nubia ini berkuasa di Sudan sangatlah lama, teman-teman. Pada tahun 1504, kerajaan Nubia Kristen ini digulingkan oleh orang-orang Islam Fun. Mereka lalu mendirikan kerajaan Islam di sini yang bernama Kesultanan Fun atau Kesultanan Senar. Orang-orang etnis Siluk yang mulai tersingkir usai kedatangan Islam ini, mereka lalu mendirikan kerajaan baru yang bernama Kerajaan Siluk. Di sisi lain, orang-orang Fur juga turut mendirikan kerajaan baru di sini yang bernama Kesultanan Darfur. Beginilah teman-teman peta wilayah ketiga kerajaan tersebut. Lalu pada tahun 1820 Kekaisaran Ottoman mulai menginvasi. Ottoman mempersatukan ketiga kerajaan ini. Selanjutnya pada tahun 1870 seorang pedagang dari Inggris yang bernama Samuel Baker meminta izin kepada pihak Ottoman untuk membuka wilayah di daerah yang kini bernama Sudan Selatan. Setelah mendapat izin dari pemerintah Ottoman, Samuel Baker ini lalu mendirikan wilayah yang bernama Ekuatoria. Selanjutnya pada tahun 1899 wilayah Ottoman Mesir dan Sudan diambil alih oleh kolonial Inggris. Inggris lalu mendirikan pemerintahan di sini yang bernama Kondominium Sudan Mesir. Selanjutnya Inggris memberikan kemerdekaan kepada Sudan pada tahun 1956 dengan nama Republik Sudan. Pada tahun 1955, yaitu 4 bulan sebelum Republik Sudan ini didirikan, meletuslah perang saudara antara Sudan Utara melawan Sudan Selatan. Sudan Selatan ini dulunya bernama Provinsi Ekuatoria, teman-teman. Perang saudara Sudan pertama ini disebabkan karena perbedaan keyakinan antara Sudan Utara yang mayoritas beragama Islam, sedangkan Sudan Selatan mayoritas beragama Kristen dan keyakinan tradisional. Kedua kelompok ini tidak mau disatukan dan akhirnya pecahlah perang saudara tersebut. Di tengah suasana perang saudara di Sudan terjadilah kudeta militer yang dipimpin oleh Kolonel Ja'far Nimeri. Ia lalu menjadi presiden Sudan pada tahun 1969 dan menggantikan pemerintahan dari nama Republik Sudan menjadi Republik Demokratik Sudan. Perang saudara Sudan pertama ini akhirnya berhasil diredam tahun 1972 dengan kesepakatan Sudan Selatan diberikan otonomi khusus. Namun pada tahun 1983, Presiden Ja'far Nimeri tiba-tiba mendeklarasikan negara Sudan sebagai negara Islam dan menerapkan hukum syariat Islam di seluruh wilayah, termasuk wilayah selatan yang mayoritas non-muslim. Sontak, hal ini langsung memicu pergolakan lagi, teman-teman. Lalu pecahlah perang saudara Sudan kedua. Selanjutnya pada tahun 1985, Presiden Ja'far Nimeri yang menjadi presiden karena kudeta dikudeta oleh menterinya yang bernama Abdel Rahman Swan.
Abdel Rahman Swan lalu menjadi presiden dan mengganti pemerintahan dari Republik Demokratik Sudan menjadi Republik Sudan. Namun apesnya ini teman-teman, baru 13 bulan menjabat menjadi presiden, ia digulingkan dengan cara kudeta oleh Letnan Jenderal Omar al-Bashir pada tahun 1986. Letnan Jenderal Omar al-Bashir ini lalu membuat pemerintahan transisi dan terpilihlah Ahmad al-Mirghani sebagai presiden Sudan yang baru. Lucunya juga teman-teman, Omar al-Bashir kembali melakukan kudeta pada tahun 1989. Lalu ia menobatkan dirinya sendiri sebagai presiden Sudan yang baru. Kembali lagi teman-teman ke perang saudara Sudan yang kedua ya. Perang ini sendiri baru usai setelah 22 tahun, yaitu dari tahun 1983 hingga 2005. Sudan Selatan kembali dijadikan sebagai daerah otonomi dan dijanjikan untuk merdeka. Pada tahun 2011 yang lalu dilakukanlah referendum di Sudan Selatan. Hasilnya bisa ditebak ya teman-teman, 98,83% warga setuju untuk merdeka. Akhirnya negara Sudan Selatan dideklarasikan pada tanggal 9 Juli tahun 2011. Sayangnya pada tahun 2013 meletus lagi perang saudara di Sudan Selatan. Dikarenakan mereka saling rebutan kekuasaan. Ya wajar saja teman-teman, kan mereka itu republik yang baru. Jadi sesama elit politik mereka tuh saling rebutan kekuasaan hingga perang saudara. Perang ini sendiri baru berakhir pada tahun 2020 yang lalu. Kasihan ya teman-teman. Berikut 8 fakta negara Sudan Selatan. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Tio JB. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Sudan Selatan, dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ibu kota negara ini bernama Kota Juba. Secara geografis, Sudan Selatan merupakan negara yang terkurung oleh daratan, serta berada di benua Afrika bagian timur. Negara ini berbatasan dengan negara Sudan di sebelah utara, di sebelah selatan dengan negara Kenya, Uganda, dan Republik Demokratik Rakyat Kongo, di sebelah timur dengan negara Ethiopia, serta di sebelah barat dengan negara Afrika Tengah. Luas wilayah negara ini sebesar 644.329 km persegi, dengan jumlah penduduknya sebesar 12.703.714 jiwa. Sebagian besar penduduk di negara Sudan Selatan merupakan pemeluk agama Kristen. Sedangkan untuk etnis, terdapat kurang lebih 60 kelompok etnis di negara ini teman-teman. Namun ada 4 yang terbesar, yaitu etnis Dinka, etnis Nuer, etnis Siluk, dan etnis Bari. Sedangkan untuk bahasa resmi yang dipakai di negara Sudan Selatan adalah bahasa Inggris. Indeks pembangunan manusia di negara Sudan Selatan menempati posisi 191 dunia, atau yang terendah kedua di dunia. Negara ini tergolong sebagai negara miskin atau kurang berkembang, dengan kelompok ekonomi berpenghasilan rendah. Perekonomian negara Sudan Selatan bertumpu pada tambang minyak bumi yang menyumbangkan 98% dari total pendapatan negaranya. Selain minyak bumi, penghasilan lain ada produk kayu, hasil pertanian seperti kapas, kacang tanah, sorghum, gandum, lalu ada buah-buahan seperti buah mangga, pepaya, dan pisang. Dengan ekspor terbesarnya ke negara China dan Arab Saudi. Sedangkan mata uang yang dipakai di sini bernama Pound Sudan Selatan. Kurs 1 pound setara dengan Rp130. Negara miskin. Tahukah kalian teman-teman, jika negara Sudan Selatan merupakan negara termiskin di dunia? Menurut Bank Dunia di tahun 2024, seseorang dikatakan miskin jika pendapatannya itu di bawah 2,15 US dollar per hari atau Rp35.000 per hari. Nah, angka kemiskinan di negara Sudan Selatan ini sebesar 92% dari total penduduk. Sedangkan negara Burundi yang juga dicap sebagai negara yang miskin, angka kemiskinannya itu cuma sebesar 62,1% dari total penduduk. Lalu kita juga bisa melihat data yang dikeluarkan oleh IMF pada tahun 2025. PDB per kapita paritas daya beli yang disesuaikan dengan biaya hidup di suatu negara, Sudan Selatan berada di peringkat 186 dunia atau yang paling rendah teman-teman. Lalu sekarang kita lihat berapa sih UMR di negara Sudan Selatan ini? Ternyata tidak ada kebijakan tentang UMR. Namun jika dilihat dari gaji rata-rata masyarakat di sini hanya sebesar 460 US dollar per tahun atau sekitar Rp632.000 per bulan. Tuh, kecil banget teman-teman. Lalu apa sih penyebab kemiskinan di negara Sudan Selatan ini?
Yuk kita bahas teman-teman. Yang pertama adalah konflik antar etnis atau antar suku. Ini sudah terjadi sejak zaman dahulu kala teman-teman. Di negara ini, seseorang dikatakan kaya raya jika memiliki hewan ternak yang sangat banyak. Cewek, kalau dilamar, si pria harus membayar itu rata-rata maharnya itu 20 ekor sapi. Nah, karena sapi merupakan ukuran kekayaan, maka hewan ternak sapi banyak yang dicuri. Dari sinilah konflik antar etnis itu bermula teman-teman. Karena pencurian sapi, mereka itu tidak segan untuk saling bunuh-bunuhan karena saling tuduh pencurian sapi. Konflik ini pun turun-temurun sampai generasi-generasi berikutnya, menimbulkan perpecahan antar etnis di Sudan Selatan hingga hari ini. Lalu penyebab kemiskinan yang kedua adalah faktor korupsi. Berdasarkan data dari Indeks Persepsi Korupsi di tahun 2024, Sudan Selatan merupakan negara terkorup di dunia. Nih, contoh korupsinya teman-teman. Pada tahun 2006 sampai 2012, pemerintah Sudan Selatan itu menggelontorkan uang APBN sebesar 1,7 miliar US dollar atau sekitar 28 triliun rupiah. Ingat ya, ini di zaman dahulu loh. Uang ini dipakai untuk pembangunan jalan raya, kayak ngaspal gitu ya teman-teman. Kalian tahu berapa panjang jalan yang diaspal dengan dana sebesar itu? Cuma 75 km saja teman-teman. Bayangkan tuh, di negara ini banyak sekali proyek-proyek fiktif, namun tidak ada proyek yang dibangun. Demikian pula korupsi dana bantuan. Kan negara ini tuh miskin tuh dan butuh bantuan dari organisasi internasional. Nah, banyak tuh organisasi internasional yang kasih uang sumbangan agar uangnya itu dibelikan makanan untuk disalurkan ke masyarakat. Namun uang itu tiba-tiba menghilang. Tidak ada makanan yang disalurkan ke masyarakat. Dan masih banyak lagi teman-teman. Pokoknya korupsi di sini tuh lebih parah dibandingkan negara kita, Indonesia. Lalu penyebab kemiskinan berikutnya adalah ketidakstabilan politik di negara ini. Presiden dan wakil presiden sama-sama memiliki tentara teman-teman. Mereka berdua juga saling sikut menyikut untuk berebut kursi kepresidenan. Yang terbaru di bulan April 2025, wakil presiden Sudan Selatan itu ditangkap atas tuduhan makar. Sontak, hal ini pun memicu perlawanan dari tentara pendukung wakil presiden dan membuat negara Sudan Selatan saat ini diambang perang saudara. Penyebab kemiskinan berikutnya adalah rendahnya sumber daya manusia. Sebagian besar infrastruktur sekolah di negara ini sangat tidak layak. Demikian pula dengan tenaga pengajar juga masih kurang teman-teman. Hal inilah yang menyebabkan indeks pembangunan manusia di negara Sudan Selatan paling rendah kedua di dunia. Penyebab kemiskinan berikutnya adalah faktor geografis. Negara Sudan Selatan posisinya itu terkurung oleh daratan. Negara ini tuh nggak punya laut teman-teman, sehingga kalau mau menjual produk ekspornya ke negara lain kan butuh kapal tuh. Nah, karena tidak memiliki pelabuhan, saat ini Sudan Selatan itu menyewa pelabuhan di kota Mombasa di negara Kenya untuk dijadikan sebagai pelabuhan ekspor impor barang dari luar negeri. Nah, karena sewa inilah kos yang harus ditanggung Sudan Selatan pun juga tinggi, sehingga barang ekspor yang dijual harganya juga sangat tinggi. Lalu produk ini pun tidak laku di pasaran. Tuh, kasihan ya teman-teman. Bagaimana nih kalau menurut pendapat kalian? Penduduk sangat muda. Patut kalian ketahui teman-teman, jika penduduk di negara Sudan Selatan ini rata-rata berusia 18,6 tahun. 62% dari total penduduk berusia di bawah 25 tahun. Negara ini juga merupakan salah satu negara dengan wanita paling subur di dunia. Setiap wanita di sini melahirkan 5,32 anak selama hidupnya. Sayangnya teman-teman, karena sistem kesehatan di sini sangatlah buruk, angka kematian bayi juga sangat tinggi. Dari 1.000 bayi yang lahir, terdapat 63,18 bayi yang meninggal. Kerasnya kehidupan di negara ini juga dapat dibuktikan dari angka harapan hidup warga yang juga sangat rendah sekali teman-teman, hanya 59,16 tahun. Kasihan ya teman-teman. Penduduk paling tinggi di dunia. Dari penelitian yang dilakukan oleh Robert dan Ben Scaffold menyebutkan jika suku Dinka merupakan ras manusia tertinggi di dunia.
Tinggi rata-rata pria Dinka ini 182,6 cm, sedangkan wanitanya setinggi 181,3 cm. Tahukah kalian jika pemain NBA tertinggi dalam sejarah ternyata berasal dari suku Dinka ini, teman-teman? Pria ini bernama Manute Bol yang memiliki tinggi badan 231 cm. Orang-orang Dinka ini badannya itu tinggi-tinggi. Kemungkinan besar disebabkan oleh faktor asupan makanan. Sejak lama suku Dinka merupakan suku pengembala sapi. Setelah melahirkan, bayi suku Dinka ini disusui ibunya hingga usia 2-3 tahun, disertai dengan pemberian susu sapi. Patut dicoba ini teman-teman bagi kalian yang mau anaknya tinggi. Minyak bumi Sudan Selatan. Di depan sudah Mimin jelaskan jika 98% pendapatan negara Sudan Selatan ini bertumpu pada minyak buminya. Sayangnya tambang minyak bumi di negara ini sudah dikuasai oleh perusahaan asing seperti dari negara China, Prancis, India, dan Malaysia. Ya, seharusnya Pertamina ikutan ya teman-teman. Masa kalah gercep dari Petronas Malaysia? Sungai terpanjang di Afrika. Sungai Nil adalah sungai terpanjang di benua Afrika yang panjang sungai ini mencapai 6.650 km serta melintasi 10 negara. Salah satunya adalah Sudan Selatan. Sungai Nil ini dari dulu sudah menjadi tumpuan kehidupan warga di sini, teman-teman. Sungai ini sangat berguna untuk sumber air minum warga maupun ternak, juga sekaligus sebagai irigasi pertanian warga. Wisata di negara Sudan Selatan. Pariwisata memang bukan sektor andalan di negara ini. Namun pemerintah Sudan Selatan terus membenahinya, teman-teman. Salah satunya yaitu menambahkan penerbangan rute internasional. Contohnya dari negara Turki, Mesir, dan negara-negara lainnya di Afrika. Di samping itu, untuk menunjang wisatawan, 4 hotel bintang 5 juga sudah dibangun di negara ini, teman-teman. Ini Mimin rekomendasikan tempat wisata apa yang bisa kalian kunjungi jika berlibur ke Sudan Selatan. Yang pertama, kalian bisa datang mengunjungi The Sud, sebuah rawa-rawa yang membentang sangat panjang sekali. Luas rawa-rawa ini sekitar 57.000 km persegi. Kalian bisa menjelajahi rawa-rawa ini naik perahu, teman-teman. Seru banget suasananya seperti sedang berpetualang. Yang kedua, kalian bisa menikmati keindahan Sungai Nil yang sangat melegenda. Di sungai terpanjang di Afrika ini, kalian bisa wisata naik kapal menyusuri Sungai Nil dengan view suasana alami Afrika yang masih terjaga kemurniannya. Saat sore hari, pemandangannya juga sangat romantis, teman-teman. Yang ketiga, kalian bisa datang ke Jebel Kujur, sebuah bukit yang sangat viral di negara Sudan Selatan ini, teman-teman. Kalau di Indonesia ya mirip Bukit Bintang gitu loh. Letaknya persis di barat ibu kota Juba. Dari Jebel Kujur ini kalian bisa melihat pemandangan kota Juba di bawahnya. Suasananya sangatlah damai dan bisa membuat tenang pikiran kalian, apalagi sambil ngopi. Yang keempat, kalian bisa mengunjungi suku Mundari, sebuah suku tradisional di Sudan Selatan. Letaknya hanya 75 km di sebelah utara kota Juba. Tepatnya berada di kota Tarekeka. Di tempat ini kalian bisa melihat dari dekat kehidupan orang-orang suku Mundari. Mereka ini sangat dekat dengan sapi, teman-teman. Orang-orang ini sendiri adalah suku pengembala ternak dari zaman dahulu. Kehidupannya juga sangat primitif dan unik banget. Wajib bagi kalian yang sedang traveling ke Sudan Selatan. Untuk tiket pesawat pulang pergi Jakarta Juba Sudan Selatan sekitar 27 juta rupiah per orang. Hal unik di Sudan Selatan. Tahukah kalian, teman-teman, jika kekayaan seseorang di negara ini ditentukan oleh banyak tidaknya jumlah ternak. Semakin banyak ternak yang dimiliki, maka semakin kaya orang tersebut di mata orang lain. Perkawinan berbeda etnis juga dilarang di negara ini, teman-teman. Tahukah kalian jika pendidikan di Sudan Selatan terdiri dari 8 tahun sekolah dasar, 4 tahun sekolah menengah, serta 4 tahun kuliah. Seluruh pembelajaran di sekolah-sekolah di Sudan Selatan memakai bahasa pengantar yaitu bahasa Inggris. Jadi kalian jangan heran ya teman-teman, kalau warga di Sudan Selatan ini khususnya anak muda sangat lancar berbicara bahasa Inggris. Sudan berasal dari bahasa Arab yaitu Bilad as-Sudan yang artinya daratan orang hitam. Nama ini digunakan oleh para pedagang Arab yang melintasi wilayah ini pada zaman dahulu. Demikianlah 8 fakta unik dan menarik tentang negara Sudan Selatan.
Terima kasih ya teman-teman, semoga dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi kita semua. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif.